Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Sadikin. Alhamdulillah, saya di Al-Ittifaq diberikan amanah sebagai Chief Financial Officer. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tip and tricks manajemen keuangan dengan rekan-rekan di pondok pesantren yang tergabung dalam One Pesantren One Product. Terima kasih teman-teman peserta One Pesantren One Product tahun 2021. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk membahas, untuk sharing terkait manajemen keuangan di Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Berbicara tentang manajemen keuangan di Pondok Pesantren Al-Ittifaq, kita berbicara tentang bagaimana ekosistem terkait bisnis model yang sudah dan sedang diterapkan oleh Al-Ittifaq. Berbicara dengan manajemen keuangan pondok pesantren itu sendiri, tak lepas dari bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Al-Ittifaq sebagai koperasi pondok pesantren, yang dimana koperasi pondok pesantren ini menjalankan bisnis pada sektor pertanian, mulai dari sisi hulu, dari sisi budidaya, sampai pada sisi hilir pada proses pemasaran. Dalam manajemen keuangan tersendiri, Al-Ittifaq membagi manajemen keuangan pada dua sektor utama. Salah satunya bagaimana cara kita memanage dan mengelola keuangan dari sisi hulu. Setelah itu, bagaimana kita memanage keuangan dari sektor hilir. Dari sektor hulu, kita berbicara bagaimana kita menghitung cost dari sisi budidaya. Lalu dari sisi hilir, bagaimana kita juga menghitung dari sisi penjualan. Oleh karena itu, nanti saya akan bagi dua pembahasan ini, mulai dari sisi hulu maupun dari sisi hilir. Oke teman-teman, sebelum saya membahas manajemen keuangan dari hulu sampai hilir, mari kita ngopi terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi Alif mantap. Ya, teman-teman, berbicara tentang manajemen keuangan itu di Al-Ittifaq sendiri diibaratkan sebagai sebuah jantung, yang dimana jantung ini akan memompa seluruh darah sehingga sendi-sendi yang ada di seluruh tubuh ini juga bergerak. Begitu juga dengan keuangan di Al-Ittifaq. Al-Ittifaq, ketika manajemen keuangan di Al-Ittifaq itu jalan, maka unit-unit bisnis yang kami miliki di Pondok Pesantren Al-Ittifaq juga akan
ikut berjalan. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika manajemen keuangan di Al-Ittifaq tidak jalan, maka roda-roda perekonomian di Pondok Pesantren Al-Ittifaq, khususnya unit-unit bisnis yang ada di Al-Ittifaq juga akan terhambat. Maka dari itu sangat penting sekali bagi teman-teman yang ada di sini bahwasanya manajemen keuangan menjadi salah satu variabel untuk kita menentukan berhasil atau tidaknya sebuah usaha, baik itu usaha di pertanian maupun di usaha di sektor-sektor lainnya. Mengerucut lagi, kita berbicara tentang manajemen keuangan dari sisi hulu, yang dimana dari sisi hulu ini kita berbicara tentang bagaimana kita berbicara tentang manajemen keuangan dari sisi budidaya, yang dimana budidaya ini kita berbicara tentang HPP, yang dimana dari budidaya ini kita berbicara seluruh variabel-variabel cost yang dikeluarkan pada saat budidaya. Lalu mungkin teman-teman bertanya, apa saja sih yang menjadi faktor-faktor atau variabel-variabel apa yang menjadi salah satu dasar untuk menentukan sebuah HPP itu ditentukan? Teman-teman sekalian, banyak sekali variabel-variabel yang bisa menentukan akan satu HPP suatu komoditas. Kita berbicara di sektor pertanian, otomatis kita berbicara HPP dari masing-masing komoditas. Di Al-Ittifaq ada 126 komoditas yang kami jual ke modern market. Otomatis kita juga harus menghitung bagaimana HPP itu dari 126. Maka dari itu HPP ini sangat penting sekali. Pertama, dari sisi budidaya, contoh budidaya cabai. Budidaya cabai, kita tidak akan mulai budidaya cabai sebelum kita menentukan berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk budidaya cabai. Setelah itu kita beralih pada sektor hilir. Setelah HPP dari budidaya cabai itu kita temukan, kita tentukan, maka dari sinilah yang menjadi dasar bagaimana kita menentukan berapa sih komoditas ini harus kita jual, berapa sih komoditas ini harus kita jual baik itu ke modern market maupun ke pasar tradisional. Tanpa ada dasarnya HPP dari sisi budidaya, maka kita tidak akan mungkin untuk menentukan berapa harga jual satu komoditas. Teman-teman mungkin juga bertanya, apa sih itu HPP? Bagaimana sih cara menghitung HPP dan kendala apa saja sih yang terjadi ketika kita menghitung HPP? Oke, kita mulai dari bagaimana sih cara menghitung HPP. Tapi sebelum ke sana, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu HPP. HPP itu singkatan dari harga pokok produksi. Setelah lalu apa tujuan dari HPP dan bagaimana cara menghitung HPP? HPP ditentukan dari berbagai variabel, salah satunya yaitu variabel produksi. Kita mulai dari variabel produksi yang pertama. Kita menghitung dari sisi bibit atau benih. Berapa sih bibit atau benih yang kita perlukan untuk menanam di lahan kita? Setelah itu kita tentukan pupuk apa saja sih yang diperlukan untuk menanam benih itu. Lalu pestisida, yang ketiga adalah pestisida. Pestisida apa saja yang diperlukan ketika kita ingin menanam satu komoditas. Setelah ketiga produksi itu kita hitung, lalu selanjutnya kita akan menghitung juga berapa sih tenaga kerja yang dibutuhkan. Dari tenaga kerja kita akan klasifikasikan menjadi 3 bagian. 1, tenaga kerja yang dibayar. 2, tenaga kerja yang tidak dibayar. Dan yang terakhir adalah jasa dari pertanian. Apa sih
yang disebut dengan tenaga kerja yang dibayar. Tenaga kerja, entah itu tenaga kerja harian lepas ataupun tenaga harian tetap, adalah tenaga kerja yang harus kita bayar setelah mereka mengerjakan proses produksi di lahan kita. Lalu apa sih yang disebut dengan tenaga kerja yang tidak dibayar? Salah satunya ketika kita melakukan proses pertanian atau budidaya di lahan milik kita sendiri, seharusnya itu harus diperhitungkan meskipun pada kenyataannya itu tidak dibayar. Lalu yang ketiga adalah yang terakhir, jasa pertanian. Ketika kita memiliki lahan yang cukup besar, otomatis kita tidak hanya bisa menerapkan atau menggunakan tenaga kerja yang sifatnya tenaga harian atau tenaga kerja tetap saja. Di sana diperlukan tenaga ahli. Ya, selain dari biaya produksi yang utama, ada juga biaya produksi tambahan. Seperti apa sih biaya produksi tambahan dan apa saja sih contoh-contohnya? Saya akan sebutkan satu persatu. Pertama, biaya tambahan berupa sewa lahan. Yang kedua, yaitu pembayaran PBB. Ketiga, sewa peralatan. Keempat, penyusutan. Kelima adalah bunga pinjaman, dan yang terakhir adalah bahan bakar. Kelima komponen ini menjadi biaya tambahan karena tidak semua biaya tambahan ini masuk ke dalam biaya produksi utama. Satu proses bagaimana cara kita menghitung HPP akan satu produk sudah kita bahas sebelumnya. Lalu langkah selanjutnya apa sih? Langkah selanjutnya setelah kita menghitung HPP dari satu produk, yaitu langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita melakukan pencatatan akan satu produk itu sendiri. Cara melakukan pencatatan produk itu sendiri di Al-Ittifaq itu dilakukan di proses hilir, yang dimana dalam proses hilir ini kami bagi menjadi dua bagian. Pertama, bagian pencatatan berupa pencatatan dari internal. Kedua, pencatatan berupa pencatatan dari eksternal. Apa sih pencatatan yang dilakukan oleh internal dan apa sih pencatatan yang dilakukan oleh eksternal? Pencatatan yang dilakukan oleh internal yaitu bagaimana pencatatan satu produk itu dihasilkan dari lahan sendiri. Sedangkan proses pencatatan dari eksternal itu dilakukan ketika satu produk itu dihasilkan dari lahan atau petani atau pesantren yang menjadi mitra kami. Maka dalam manajemen keuangan di Pondok Pesantren Al-Ittifaq, mulai dari sisi hulu dan sisi hilirnya itu dilakukan secara komprehensif dan tidak bisa dilakukan secara terpisah atau secara parsial. Maka dari itu proses pencatatan di Al-Ittifaq dilakukan oleh berbagai divisi. Salah satunya divisi pencatatan dari pihak internal maupun pencatatan dari pihak eksternal. Pencatatan yang dilakukan oleh pihak internal melalui berbagai proses. Prosesnya diantaranya pencatatan yang dilakukan oleh bagian produksi, pencatatan yang dilakukan oleh bagian penerimaan barang, pencatatan yang dilakukan oleh bagian packaging, dan pencatatan yang dilakukan oleh bagian marketing. Itu dari proses internal. Lalu bagaimana yang proses pencatatan yang dilakukan oleh pihak eksternal? Begitu juga dengan pencatatan yang dilakukan oleh pihak eksternal dilakukan melalui berbagai proses. Pertama,
pencatatan yang dilakukan oleh bagian produksi dari internal petaninya sendiri. Dari situ kita bisa menentukan berapa sih harga jual atau harga beli kita ke petani atau ke pesantren. Setelah kita menentukan berapa sih harga beli kita ke petani dan ke pesantren, maka kita akan menghitung berapa sih harga jual kita ke modern market maupun ke pasar tradisional. Dari kedua proses itu, proses penentuan harga beli dan harga jual, kita akan mendapatkan yang dinamakan margin atau profit akan satu produk. Profit akan satu produk itu didapat dari proses bagaimana kita menentukan berapa harga jual dan harga beli. Setelah kita belajar bagaimana cara Al-Ittifaq menghitung HVV, maka selanjutnya kita akan belajar bagaimana Al-Ittifaq melakukan pencatatan keuangan. Di Al-Ittifaq sendiri, proses pencatatan keuangan dilakukan melalui 3 tahapan. Pertama, proses pencatatan pada saat barang masuk ke warehouse, yang dimana barang tersebut dilakukan pencatatan mulai dari komoditasnya apa dan bobotnya berapa. Lalu barang akan dicatat kembali pada saat keluar dari warehouse. Setelah dari warehouse, barang akan dicatat oleh petugasnya berupa dalam bentuk BTB. Apa itu BTB? BTB adalah bukti terima barang yang nantinya akan menjadi bukti untuk dilakukan proses pembayaran dari modern market. Jadi, pada intinya pencatatan di Al-Ittifaq dilakukan oleh 3 tahapan. Tahapan pertama, barang masuk ke warehouse. Tahapan kedua, barang keluar warehouse. Dan tahapan ketiga adalah barang diterima dari warehouse ke modern market. Lalu, apa sih yang menjadi triks atau tips untuk dilakukan pencatatan di sektor pertanian? Sebenarnya simple, ada 5 tahapan yang menjadi tip and trick untuk melakukan pencatatan. 1. Proses pencatatan harus dilakukan seluruhnya berdasarkan transaksi. Kedua, mengelompokkan seluruh transaksi. Ketiga, menggabungkan seluruh pencatatan transaksi. Keempat, menyesuaikan transaksi yang manfaatnya belum terpakai. Dan yang terakhir, bagaimana cara mencatat pendapatan dan pengeluaran di laporan rugi laba. Mungkin kelima tip dan trik ini mudah-mudahan dapat termanfaatkan oleh teman-teman OPOP 2021. Teman-teman, lalu apa sih yang bisa kita simpulkan dari pembahasan ini? 1. Manajemen keuangan di unit usaha dan manajemen keuangan di pondok pesantren itu harus terpisah. Mau tidak mau, manajemen keuangan antara unit usaha dan pondok pesantren itu harus kita pisahkan mulai dari sekarang. Mulai dari hal yang terkecil. Setelah manajemen keuangan itu terpisah, maka secara otomatis arus kas, laporan keuangan, dan lain sebagainya juga akan ikut terpisah. Sehingga kita bisa tahu sih berapa sih profit yang dihasilkan oleh unit usaha di pondok pesantren. Tanpa ada pemisahan manajemen keuangan, maka saya pastikan bahwasanya kita tidak akan bisa mengetahui berapa sih keuntungan yang dihasilkan oleh unit usaha di pondok pesantren. Saya mengajak ke teman-teman di pondok pesantren yang tergabung dalam One Pesantren One Product tahun 2021 ini, mulai dari sekarang kita harus bisa memisahkan antara manajemen keuangan pondok pesantren dengan manajemen unit usaha yang dikelola oleh pondok pesantren, supaya kita bisa mengetahui berapa harga, berapa margin yang kita hasilkan dari unit usaha di pondok pesantren.
Saya mengajak dan meyakinkan kepada teman-teman bahwasanya sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor yang tidak terdampak COVID-19. Kill the virus but not the economic, control the pandemic but never ever to stop the economic. Pertanian bukan hanya tentang menghidupi perut sendiri, melainkan tentang menghidupi seluruh makhluk yang ada di bumi. Saya Irfan Sadikin, Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Saya berjuang dengan guru saya dari mulai tahun 76. Perencanaan waktu dulu mau punya pesantren beda yang pesantren yang lain. Satu di antara supaya santri walaupun tidak punya bakat tapi bisa berjalan biar ilmu menuntut ilmu. Bagaimana caranya? Saya alhamdulillah memikir dari mulai pertama belajar dikarenakan keahlian saya dari mulai kecil belajar bertani. Alhamdulillah ya melangkahnya dari pertanian. Alifmart ini bagian dari bisnisnya yang ada di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Jadi Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq dari tahun 1997 itu kita sudah mulai bisa memasok produk-produk sayuran kita ke beberapa supermarket baik di Bandung dan di Jakarta. Alhamdulillah pada tahun 2019 kita memiliki satu divisi namanya Alifmart. Divisi ini fokus untuk berjualan produk-produk sayuran di media online. Kerjasama kita awali menginisiasinya dengan blibli.com. Alhamdulillah sudah bisa dan banyak diketahui oleh banyak pihak. Saya sebagai masyarakat Alam Endah ini di Ciburia ini ikut serta bergabung di Koperasi Pondok Pesantren Alif Al-Ittifaq atau Alifmart. Si santri dan masyarakat sekitar itu dilibatkan untuk berwirausaha karena tidak hanya sekedar bisa ngaji saja kitab kuning tapi harus bisa berekonomi. Saya memilih untuk belajar di Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini karena di Pondok Pesantren Al-Ittifaq ini selain kita diajarkan untuk mengaji, tapi kita juga diajarkan untuk bertani. Diajarkan bagaimana cara bertani yang baik, yang bagus dan bisa menghasilkan produk-produk yang bagus juga. Dengan itu saya punya misi-misi di pesantren ini. Satu, jangan ada sejengkal tanah yang tidur. Yang kedua, jangan ada waktu sedetik yang nganggur. Yang tiga, jangan ada sehelai pun sampah yang mawur. Coba dilihat di sini di kanan-kanan. Jadi manfaatkan. Produk-produk unggulan dari Alifmart yang sekarang dijual di blibli.com diantaranya ada jeruk dekopon, kemudian ada wortel furoda dan lain sebagainya. Total ada 126 produk yang kita jual melalui blibli.com. Kalau kaitannya pertanian sekarang sama pasar online, itu sangat penting sekali kita pasar online. Karena mungkin sekarang itu masyarakat itu belanjanya udah cenderung lebih ke internet gitu. Nah, ini juga merupakan hal yang sunatullah untuk jangan sampai kita tinggalkan. Maka dari itu kepada konsumen blibli.com jangan ragu untuk membeli produk-produk Alifmart karena memang ini sangat membantu petani-petani di kita dengan proses pemotongan supply chain. Konsumen dapat harga yang lebih baik, begitupun juga petani juga mendapatkan harga yang lebih baik. Konsumen mendapatkan produk yang jauh lebih segar, petani pun mendapatkan pembayaran yang jauh lebih cepat. Jadi media online ini bisa menjawab beberapa permasalahan yang selama ini timbul. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Kita sudah melihat di Jawa Barat khususnya, kami merilis program satu pesantren, satu produk. Di Ciwidey ada Alifmart, di mana penjualan hasil pertanian dikelola oleh pesantren, dijual melalui online ke seluruh Indonesia.
Inilah produk-produk UMKM melalui digital yang akhirnya meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.